dan saudara-saudara, pertama saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Kajian-kajian yang berkaitan dengan keilmuan, masalah nasionalisme sekarang ini lagi berganggu. Ini kalau dibiarkan, maka generasi-generasi yang akan datang akan terpicu, akan terpengaruh dengan berbagai pendapat-pendapat yang dipaksakan sekarang ini secara luar biasa beredar di masyarakat. Sedikit saya menambah, baik masalah yang berkaitan dengan sejarah nasional, banyak yang berubah. Apalagi masalah yang berkaitan dengan jamiah Nahdlatul Ulama. Kalau kita lihat dalam susunan pengurus jamiah Nahdlatul Ulama, satu pun tidak ada satu di sana. Akan tetapi di dalam medsos itu seakan-akan dipaksakan berdiri jamiah Nahdlatul Ulama ini adalah hal baik. Oleh karena itu perlu adanya sikap yang tegas. Dari pertemuan ini dalam rangka meluruskan pembengkokan baik dalam masalah sejarah nasional, khususnya juga dalam sejarah jamiah Nahdlatul Ulama. Kemudian bapak-bapak dan saudara, akhir-akhir ini ada insiden yang tidak mengenakan, kejadian yang ada di Karawang. Kejadian itu hanya persekusi terhadap sumber jamiah Nahdlatul Ulama, persekusi terhadap bangsa yang dapat belum didukuni karena pasang badan untuk membela kiai. Bahkan lambang jamiah Nahdlatul Ulama juga dihancurkan di sana. Oleh karena itu kalau kita tidak mengambil sikap dalam hal ini, berarti NU itu tidak ada apa-apanya. NU itu yang katanya kuat, NU yang katanya mayoritas itu ternyata buruk. Dia tidak bisa membela dirinya. Oleh karena itu saya minta pertemuan ini harus ada sikap, pernyataan sikap untuk menyikapi kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini terjadi. Oleh karena itu harus ada pernyataan sikap solidaritas kasus yang terjadi di Karawang, meminta agar supaya PBNU lebih tegas lagi untuk meminta kepada aparat kepolisian untuk mengambil sikap yang tegas, menangkap secepat-cepatnya pelaku daripada persekusi yang terjadi di Karawang itu. Ini yang pertama. Yang kedua, meminta kepada seluruh jajaran keluarga besar jamiah Nahdlatul Ulama untuk memberi atau menyampaikan solidaritas, khususnya banser-banser badan dosa dan seterusnya, agar supaya tidak terulang kembali kejadian kasus sebagaimana di kejadian di Karawang. Kemudian yang ketiga, saudara, saya minta kepada keluarga besar PWI dan Laskar Sabilillah ini untuk senantiasa meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewaspadai situasi dan kondisi. Di samping itu juga berusaha dalam rangka untuk ikut menetralisir situasi agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih luas lagi. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Intinya saya minta dari hasil pertemuan ini ada pernyataan sikap, dalam pernyataan sikap solidaritas kasus yang terjadi di Karawang tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai. Selanjutnya para bapak dan saudara-saudara hormati peserta rapat pada kesempatan sore hari ini. Tentunya ada hal yang perlu kita sepakati dari proses ini. Kita sebagai pengurus dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Kabupaten Banyuwangi tentunya mengambil sikap yang tadi disampaikan, bentuk solidaritas terhadap saudara-saudara kita yang mengalami perundungan atau persekusi terhadap beberapa orang kader NU khususnya. Yang jelas beliau itu salah satu pengurus Laskar Pusat, insya Allah, yang dihajar oleh sekelompok orang. Banser itu Laskar Pusat ya?
kalau Bansernya itu kader Banser di Kerawang. Tapi Kiai itu Bagus Turmudi, itu pusat, Laskar pusat, Laskar Sabilillah pusat. Prinsipnya saya mohon kesepakatan dari para bapak semuanya untuk sikap itu bisa diterima ya. Jadi gini Pak, Monggo. pertama menurut saya itu yang ini ada beberapa item. Item pertama itu tentang sikap kita menjaga, mengayomi publik itu butuh ruang-ruang diskusi lagi. Ya, sepakat. Semua tokoh diajak diskusi, aparat juga diajak diskusi. Karena kan dengan diskusi tidak akan ada orang curiga. Diskusi kita ini kan di ruang media sosial, ya kan? Nah ini gimana ruang diskusinya ini? Kan bisa diundang kan ngobrol. Sehingga kalau berdebat pun tetap di sini. Itu yang pertama, saya mohon itu menjadi agenda. Menghindari sentimen. Kita ini kan belum apa-apa sentimen dulu masalahnya. Pasti kan apa? Itu menghindari sentimen. Itu. Yang kedua, usulannya Pak Kiai Mudor. Usulan saya itu banyak ruang-ruang diskusi yang kita buka. Di tokoh-tokoh kita ini kan belum merata. Diskusinya kan dengan TikTok semua sama YouTube semua. Tapi diskusi begini kan jarang. Apa alasan kita dan bagaimana keluarnya dan seterusnya. Ya. Nah baru yang punyanya Pak Kiai Mudor. Oke. Ada tambahan Pak? Ya. Ada tambahan dari saya. Masalah yang berkaitan dengan diskusi. Persoalan yang berkaitan dengan jamiah atau ulama. Barangkali hanya cukup orang-orang NU. Bisa Ansor, bisa Bagamusa, bisa NU dan seterusnya. Tapi kalau berkaitan dengan nasionalisme, pergolongan sejarah, seperti kumpulan-kumpulan tokoh-tokoh yang punya jasa-jasa yang besar itu juga alamiah. Terus kemudian pembelongan sejarah yang lain, ini yang tersinggung bukan hanya jamiah, yang tersinggung bukan hanya keluarga besar NU, tapi yang tersinggung adalah bangsa Indonesia. Oleh karena itu kalau diskusi ini menjadi salah satu di antara bagian dari pencerahan, alangkah indahnya kalau pertemuan tersebut bisa dihadiri bukan hanya kalangan jamiah atau ulama saja, tapi juga kalangan yang lain. Saya kira itu. Sejarawan. Terima kasih. Insya Allah dari ketiga gagasan tadi membuka ruang-ruang diskusi kami sepakati. Tinggal nanti akan kami atur bersama dengan pengurus yang lain waktu dan tempat yang tepat untuk kita bisa diskusi, dan tentunya ada saran tambahan tadi melibatkan tidak hanya unsur NU, tapi karena ini ada dua persoalan yang berbeda. Persoalan yang pertama adalah persoalan organisasi internal NU dan kedua adalah persoalan kebangsaan. Pergaulan dan dinamika situasi itu baru penyeruan setelah Roma dan Profesor Dr. Mahfud MD. Ini mulai terus kemudian ini merambat ke tempat yang lain. Selama ini suara dari orang Muhammadiyah yang nyaris tidak terdengar. Padahal saya yakin Muhammadiyah itu termasuk bangsa Indonesia, dan dia termasuk orang-orang yang tersinggung ketika nasionalismenya terganggu. Coba umpamanya itu dan seterusnya. Jadi ini bisa diperluas. Ya. Kalau perlu orang-orang PDI juga diundang. Itu masalah pilkada ya Pak ya. Nasionalismenya menurut saya. Siap. Oke. Terima kasih, Yai. Prinsip kami insya Allah akan memberikan ruang dan kami akan mencoba agendakan yang tadi saya kemukakan bahwa ada dua hal yang berbeda. Yang pertama karena menyangkut kebangsaan maka seluruh komponen ini perlu dilibatkan. Gitu ya. Benar Pak. Agar supaya tidak bingung kembali sebagaimana Pak Haji telepon saya cari tempat sulit. Saya menginginkan sebagaimana tempat ini bukan hanya pondok pesantren, tapi adalah pusat pengajian dan perjuangan. Tempatnya di sini saja saudara.
Jadi susah untuk berapa. Aku sih senang itu kalau kita itu perang pikiran, diskusi, ya dong. Kita coba dari Banyuwangi bahwa kalau mereka itu debat di media dan bertengkar di fakta, kalau di sini perdebatannya itu bertengkarnya bertengkar pikiran. Wah itu kan asik itu. Asik, cuma ini yang tanya aku bukan itu. Usulannya Demokrat tadi, tepat ini. Saya Usulnya terlambat, sudah ditepati. Usulnya terlambat. Lalu ini sudah kesekian kali sampai diskusi di sini. Usulnya terlambat, makanya nggak saya tanggapi. Jadi pernyataan sikap itu Pak, gunanya orang NU Pak. Orang Muhammadiyah ikut di dalamnya, orang-orang pokoknya yang namanya bangsa Indonesia mengambil sikap semuanya. Ya, oke. Guru sejarah Terutama guru sejarah. Ya. guru sejarah. tapi yang hari ini evaluasi balik untuk event yang akan datang kapan begitu tapi itu kan berkembang tuh ya. Ya, Nanti silakan antum saya rekomendasikan untuk penguasa Banyuwangi kan gitu aja. Kalau kita minta APBD-nya kan ada pembinaan. sudah ini aja diskusinya. Iya ya, jadi Oke, cukup. lah mau iki didadal. Terima kasih. Jadi insya Allah menjadi agenda PWI Kabupaten Banyuwangi dan tadi sudah. Ini ada usulan yang kedua di tempatnya Kiai Mukhtar. Monggo, nanti kita lakukan. Pada saat di depan dia betul. Iya. Ya, siap. Ya, nanti pokoknya ada blok sama. Iya. Begini kan apa? Masih besar. Pondok sama. Terima kasih. Insya Allah satu hal sudah kita sepakati bahwa di diskusi ini dari beberapa pendapat tadi menyatakan kita akan memberikan sikap terkait dengan perundungan atau persekusi yang terjadi di Kerawang. Gitu ya. Selanjutnya para bapak dan saudara-saudara yang hormati peserta rapat, sebelum ke yang lain mungkin Pak Teguh dulu. Atau kita diskusi yang kedua terkait dengan keberadaan yang tadi sudah saya sempat sentil, keberadaan Masjid Agung Baitur Rahman yang hari ini dalam penguasaan Pak Alam. Itu yayasannya secara hukum jelas. Oleh karena itu mungkin diawali terlebih dahulu dari salah satu pewaris yang dalam hal ini diwakili oleh generasi Terah Tawang Alun. Pada Pak Teguh kami persilakan. Terima kasih Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia Banyuwangi, Kang Haji Joni. Wabil khusus kepada Al-Mukarram Pak Kiai Insinyur Wahyudi, bahkan dokter kalau nggak salah, SHMH SE, yang saya hormati Pak Yai Mukhtar, Pak Yai Raza, dan saudara-saudaraku semuanya yang sangat saya muliakan. Saya karena saya Kiai tadi Dengan ucapan alhamdulillah alamin, kita hari ini berada di tempat yang sangat membahagiakan hati kita di Pondok Pesantren Al-Zikra dalam rangka bosone belandangan gesah-gesah. Salawat dan salam semoga
tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Insinyur Wahyudi, Pak Yai Mudor, mohon maaf Pak Yai, saya atas nama keluarga besar generasi Tawangalun Macan Putih Belambangan sangat sepakat bahwa perlunya gesah-gesahan ini dilakukan dalam skala yang lebih sering. Digeges lan diasah meniricik lan landek. Apa itu? Pertama, sebagai topik hari ini sesuai undangan, bagaimana kita menyikapi kejadian persekusi yang ada di Karawang. Mau tidak mau, itu adalah perbuatan yang sangat tidak sesuai dengan falsafah yang sudah disepakati sebagai Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kita tentunya wajib prihatin dengan hal ini, dan ini mengindikasikan bahwasanya pendidikan sosial tentang bagaimana menyadari berbangsa dan bernegara dengan wadah dan payung Pancasila itu adalah saling menghormati, menghargai, menerima dengan etika yang sudah disepakati. Genta insya Allah turut prihatin dalam kejadian tersebut, dan generasi Tawangalun Macan Putih Belambangan siap mengambil sikap. Kenapa demikian? Bahwa generasi Tawangalun Macan Putih Belambangan adalah bagian dari anak bangsa negeri tercinta Indonesia Raya. Lebih spesifik, bahwa hal-hal yang terjadi itu dilakukan oleh, mohon maaf, oknum yang mungkin belum menyadari bahwa dirinya juga bagian dari bangsa ini yang sangat merindukan sebuah perdamaian abadi sebetulnya. Tetapi kenapa malah melakukan sikap-sikap yang tidak terpuji, yang sangat memungkinkan ke depan menjadi embrio mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa kita. Sekali lagi, dari Genta menyikapi, satu, prihatin, dan kedua, bersikap tegas bahwa hal itu tidak boleh terjadi lagi, wabil khusus di bumi Belambangan, Kabupaten Banyuwangi. Hal-hal yang mengenai bagaimana ruang-ruang diskusi tadi dibuka, Genta akan tuturi handayani. Karena kami menyadari bahwa tanpa melestarikan adat, tradisi, dan budaya negeri ini, khususnya Belambangan, maka tinggal menunggu waktu lagi saja bahwa kehancuran sebuah bangsa manakala sudah budayanya tidak terawat lagi. Dan di sini bumi Belambangan, sejarah telah mencatat, diawali zaman megalitikum prasejarah, terjadi perjalanan panjang sampai hari ini, mengantarkan bumi tercinta Belambangan berubah menjadi Banyuwangi. Dan ini kewajiban kita untuk menjaga keutuhan Belambangan, keutuhan Banyuwangi, dengan semangat kembalikan kepada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan atas ikhtiar kita yang tidak pernah mengenal putus asa. Insya Allah ke depan Banyuwangi kita akan semakin jaya. Singkalah Handi Kiai Mudor ojo papak pondok pesantren ring Gendang, Gula Jamadu, Taman Suruh siap ketempetan diskusi untuk bangsa ini. Sekali lagi, kandu timbasi jadi nongkonogun, insya Allah salah satu yang dianggap waris bersama keluarga besar Genta tentang Belambangan siap berjuang demi Belambangan. Mantap. Mumpung turun di todong yang dianggap sesuai
Udah sunatan masa haji. Saudaraku yang berbahagia, bahwasanya kalau bicara ke-NU-an, saya sangat menyadari siapa saya. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak bisa apa-apa. Bahkan nggak bisa sedikit pun tentang bagaimana sejarah ke-NU-an. Tapi insya Allah, kadung di dia nah yang tulisannya artinya teguh niku Nahdlatul Ulama. Karena saya dibesarkan dari bukan basic pondok pesantren. Saya dibesarkan di pemerintahan birokrasi mulai tahun 85. Saya dibesarkan dan cinta dengan budaya. Karena hanya budaya yang mampu merekatkan satu kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Manakala ada tutur kata lisan saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Tetapi saya tidak pernah memaafkan manakala ada sikap-sikap yang merusak keutuhan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Teguh yang sudah menyampaikan dari sisi aspek budaya, dan kebetulan beliau sebagai ketua generasi Trah Tawangalun. Tapi ada hal yang perlu nanti tadi yang belum tersampaikan terkait dengan Masjid Agung Baitur Rahman. Kami persilakan Pak Teguh. Mohon maaf, beribu maaf, saking semangatnya untuk Indonesia dan Belambangan ke depannya ini tadi. Terkait dengan dinamika yang terjadi pengelolaan Masjid Agung Baitur Rahman, seperti yang sudah disampaikan dalam diskusi sebelumnya, sejarah mencatat bahwa lahan yang digunakan Masjid Baitur Rahman itu, insya Allah, tapi saya yakin itu adalah milik dari Trah Tawangalun. Tepatnya di awal itu adalah milik Mas Alid. Kemudian secara garis besar saya nggak bisa detail sampaikan, bahkan itu pernah menjadi milik Mas Tolik dan seterusnya dan anak keturunannya, bahwa kemudian telah atau pernah dibentuk satu yayasan sehingga menyebut yayasan itu Baitur Rahman yang peruntukannya jelas. Insya Allah ada dua peruntukan, satu untuk peruntukan makam keluarga, insya Allah begitu, yang kedua untuk tempat ibadah. Namun demikian, dalam perkembangannya ternyata ada dinamika yang mengusik, sehingga tujuan kakek moyang kami untuk menghibahkan tanah itu demi kemaslahatan umat dan menjaga keseimbangan alam semesta, ini ada sedikit nilai-nilai perubahan. Oleh karena itu kami, mohon maaf sekali lagi, anak turune Buyut Tawangalun yang pernah merasa punya hak bersama demi kepentingan bersama akan mempertanyakan hal itu. Apakah tujuannya masih garis lurus atau tujuannya sudah ada penyimpangan dengan kepentingan tertentu. Kami bukan berhak untuk melawan, tapi kami ingin meluruskan yang hak tetap hak, dan itu yang harus kami pertahankan. Itu Pak Wahyudi. Mohon maaf manakala kurang berkenan, kurang lengkap, nanti dibahas dalam diskusi yang ruangnya lebih lebar lagi, waktunya lebih panjang lagi. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian yang terakhir, dan selanjutnya para bapak dan saudara-saudara semati, ada hal yang perlu kita, tadi pernyataan sikap sudah kita anggap selesai untuk urusan PWI. Ya, oke, monggo. Kita ini kan di Indonesia keamanan juga, kenapa kok ke Arab ini tidak seperti itu? Karena ini ada apa yang terjadi. Dan itu sendiri kok tidak ada sekali ada
Terima kasih Pak Asik. Mungkin sedikit menanggapi saja bahwa sebetulnya secara organisasi kami merasa bersyukur tatkala Kiai Abbas dilaporkan ke Polres, dan mudah-mudahan Polres itu meneruskan kasus tersebut, karena itu menjadi pintu masuk untuk kita bisa menguak semuanya. Kira-kira begitu. Cuman kayaknya Polres ini atau mereka yang melaporkan mulai enggan untuk meneruskan pelaporannya, karena takut dan khawatir akan ada hal lebih besar yang berdampak kepada pelapor. Ya. Ya. Jadi kembali ke konteks yang kedua, untuk terkait dengan kasus masjid ini, anggap kasus Pak ya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita laskar, kita pasukan, kejadian perundungan dan lain sebagainya itu dilakukan oleh Pak Lawi terhadap warga masyarakat, wabil khusus pada Jamiah Nahdlatul Ulama. Kita perlu mereaksi. Mereka sudah berkali-kali aksi, sementara kita warga bangsa Indonesia nggak pernah bereaksi. Jadi karena bumi Belambangan yang tadi didakwakan oleh Al-Mukarram Ki Ageng Bumi Sroyo bahwa yang di Kamiti Kowetan bakal meledak, ini harus kita lakukan. Saya selaku Gus Durian, selaku wong Indonesia, wong Kejawen, saya ngomong, si Pak Rizik Sihab beberapa tahun yang lalu ngomong bahwa Gus Dur itu buta mata buta hati. Sekarang yang buta mata buta hati itu Habib Rizik atau Pak Rizik Sihab dan kawan-kawannya. Hasil tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin mengatakan mereka putus secara nasab kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi mereka nggak mengakui. Fakta sudah membuktikan Najwa Shihab yang bermarga sama Shihab dengan si Rizik Sihab, beliau mengakui kok bahwa nasab beliau terputus. Sementara doktrin-doktrin yang mereka lakukan meracuni alam pemikiran warga bangsa Indonesia, babi warga NU, khususnya orang Jawa Baratan lah. Jadi kalau kita di Banyuwangi cuma gembar-gembor diskusi nggak akan selesai, dan itu nggak akan dianggap oleh mereka maupun oleh aparat. Makanya saya minta so Senin demo lek wani lek lanang ayo demo. Aku seneng ngarep. Kita demo, kita usir Pak Lawi dari bumi Belambangan. Ngapain kita halus-halus, mereka kasar sudah kok. Capek kita. Negara ini kan hancur kalau dibiarkan Mbak Lawi itu mengangkangi. Pangeran Diponegoro dihabibkan, Imam Bonjol dihabibkan, Mbah Hasan Munadi pun dihabibkan. Saking izin ngomong Habib Sayyid Hasan Munadi. Itu mulai rusak mereka semua. Bahar Smith itu rusak. Apakah seperti itu Rasulullah memberikan contoh kepada warga masyarakatnya, pada umatnya? Rasulullah seingat saya dari cerita-cerita para alim itu nggak pernah kok ngomong kasar. Lah kok sing ngaku keturunannya cangkeme rusak-rusak. Lah lek muflis ngono wong Kejawen rusak pantes. Nggih, saya harap sahabat-sahabat PWI LS Banyuwangi, PWI LS Belambangan, wabil khusus Genta, so Senin iki Pak Sekretaris nggawa surat pemberitahuan ke Polres. Kita nggak seorang banyak-banyak wong 20 habis demo oleh rawani liyane. Monggo nanti diputuskan si demo ora. Sing nang ngarep aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukhlis. Ini satu-satu dulu biar tuntas Pak Mukhlis. Jadi kembali ke persoalan yang tadi saya sampaikan. Berikutnya nanti untuk pernyataan sikap sebagai diskusi awal sebelum kita rapat. Habis ini kita datang ke PJNU untuk menyatakan sikap bersama ini di kantor PJNU, tidak di sini. Dan kami mohon sekaligus juga kesepakatan dari para peserta musyawarah ini adalah dari 3 hal pokok yang tadi disampaikan oleh
Kiai Wahyudi adalah ada perlu langkah-langkah preventif untuk kita intensif sebelum mengumpulkan banyak orang ini silaturahim. Kami mohon mungkin dari peserta ini, wabil khusus Pak Ketua PWI, kira-kira siapa saja yang kita perlu anjam sana silaturahim untuk mengetuk. Salah satu contoh yang hari ini alhamdulillah hadir, korban dari persekusi. Beliau Ketua Roy Surya, MWCNO. Ya, silakan ya. Ya, artinya kan alumni, mantan Roy Surya. Surya Pak. Surya NO. Persekusinya apa? Tapi kan judulnya tetap persekusi. Baru kali ini kita bisa bersuara, tapi kan tetap judulnya persekusi. Beliau pernah dipersekusi oleh mereka, dan yang terbaru insya Allah beberapa tahun yang lalu saya menyampaikan kepada Kiai Wahyudi, pengasuh pondok pesantren Al-Azhar itu terjadi dipersekusi di saat melakukan atau memberikan pengajian di Kampung Anyar, di kampungnya Pak Homi. Ya, Kiai As'ad dipersekusi oleh seorang anak muda yang mengaku dzurriyyah Kanjeng Nabi, dan itu merah itu mukanya. Ya, itu dipersekusi jelas itu di majelis dia, majelis Barokatul Ittibah yang diundang oleh dalam rangka Khol Kiai Hamid, yang mengundang waktu itu Muhammad Soleh, tapi alhamdulillah Muhammad Soleh sekarang tersadar, sudah tidak lagi Boten Ustaz Soleh Kampung Anyar kemana? Alhamdulillah sudah tersadar dan tidak ingin mengundang mereka lagi. Kembali ke hal yang tadi saya sampaikan, apakah ini tentunya nanti Bapak Ketua, Bapak Ketua, siapa saja kira-kira yang kita perlu intensif sebelum melakukan 3 hal yang tadi disampaikan. Diskusi ini kalau ujuk-ujuk ngundang, gak kulon kan ya konopo. Ya, gitu. Ya, oke. Monggo. Terima kasih. Jadi kesepakatan pada forum sore hari ini sudah dicatat ada berapa item itu? Sebentar, Ada 4, satu pernyataan. dan yang penting ini salah satu item itu kita silaturahim kepada yang mendapat mandat dari pengurus Yayasan Baitur Rahman yang lama, yakni Kiai Haji Abdul Latif Harun. Saya harapkan nanti ini syukur-syukur kalau semuanya bareng-bareng ke Darun Najah berkenan, monggo. Kalau enggak ya nanti ada perwakilan saya, Gus Maki, Kiai Wahyudi, Kiai Moktor, Kiai Rojak dan lain sebagainya. Terus nih Pak Teguh, Pak Wahyudi, Doni dari ahli waris ini, monggo yang hadir mumpung yang dari selatan kan sekalian pulang nanti. Jadi hari ini setelah bubar ini kita ke PCNO. Ini tadi saya sudah di kotak, di PCNO sudah ada yang mau menerima. Yang penting kita izin nanti membacakan sikap PWI Kabupaten Banyuwangi itu di depan pelataran PCNO. Biar agak bobotnya kan gitu. Setelah itu monggo yang mau pulang-pulang, tapi sebagian saya minta khususnya Kiai Wahyudi, Pak Teguh, saya sendiri dan Wahyudi SE sama Dodi, nanti kita silaturahim ke Darun Najah. Oke, nanti kita sampaikan kesepakatan kepada sore hari ini soal masalah yang diusulkan Pak Mukhlis, kita sepakat tapi ditoto lemok worong pulung di sini diguyu di Tegopok Habib Pali loh. Yang minimal kita itu mendatangkan paling tidak ya 100-200 orang itu. Itu justru gak Pancasilais.
Oleh ngomong Ketua Genta tadi kan tetap Pancasila dan undang-undang kita itu dididik oleh para guru-guru kita dulu itu untuk tetap menghormati hukum, tetap kita itu tunduk terhadap aturan. Soal menyampaikan aspirasi itulah demokrasi dilindungi undang-undang, tapi caranya nek mau rompol di sini kadang ngomong delok wong, wah Pak Muklis kader Pager Musa, kok mau rompol berarti Pager Musa ini wis gak seneng kabeh kan di sini. Kalau bisa datang itu bukan atas nama kelompok tertentu, yang ini ada dari unsur dari PWI-nya, ada dari Banom NO-nya, ada dari utusan-utusan yang lainnya. Ya, jadi nanti kita kondisikan, saya setuju. Kalau masalah sound system, saya siap. Cuma kemarin demo itu, Bali itu pincuan itu sama sing nyiapno. Engko lek gak disiapno, ya amuk-amuk. Nek mok siji lojo, minimal kita datang minimal 100 orang minimal. Minimal. Yang basicnya itu dari Pager Nusa, silakan pakai atribut Pager Nusa. Yang dari Banser pakai Banser, dari PWI memiliki, atau dari Banom yang lain. Kalau dari Genta yang nganggo udeng Belambangan ini makanya tak perintah termasuk itu suruh pakai udeng nggak pakai udeng, nungguin jangan kiai. Kenapa lu kiai? Ya rumah tak kontrol. Ini organisasi ono aturan, bukan si tegak suka sama penuh. Ya tapi kalau orang yang kayak itu, bukan puncak pertungan dan bisa naik pribadi aja ngomong dia. Ya iya kapan disebut coba menang kira menang di kepala. Jadi coba kembali ke konteks Pak. Ya jadi itu intinya. Jadi masalah demo Pak Muklis nanti ditotok ulang. Ya, ditotok ulang, kita diskusi lagi. Yang terpenting hari ini kita habis ini bubar dari sini, tapi sebelum bubar makan dulu. Habis makan kita langsung menuju ke PCNO. Baru ini Pak, tapi ini Pak PCNO. Biar kita ada nanti membaca sikap, pernyataan sikap. Jadi itu nanti momen PWI rapat sendiri PWI, nanti yang jelas biar ditotok dulu, ditotok Laskar Sabilillah dan koordinasi dulu, itu nanti ada momen khusus. Yang penting habis ini membaca pernyataan sikap, jadi tonton pernyataan sikap itu siji. Jadi kita mengecam akan kejadian Tangerang dan mohon pada PBNO agar supaya bahasanya pola, ya, supaya menindaklanjuti hal-hal yang kejadian ini. Kemudian kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Banyuwangi khususnya yang masih terindikasi kelompok-kelompok muhibin agar segera sadar, ya kan, kembali lagi kepada jati diri bangsa secara tradisional, ikut yang Islam, ya ikut para kiai-kiai pribumi, Kiai Langgaran, Kiai NU, Kiai Muhammadiyah dan lainnya. Tidak usah mengikuti para habib-habib yang selalu menyesatkan bangsa dan negara ini. Itu kira-kira. Terus kedua, bagi para klan habib, ayolah kita hidup sebagai masyarakat bangsa negeri ini yang baik. Kalau mereka tetap menggunakan akhlak yang mulia, ya kita hormat karena akhlaknya, karena ilmunya. Tapi nggak usah lagi mengaku-ngaku dunia Rasul. Itu tidak. Kalau Habib itu panggilan biarkan saja. Yang penting Habib bukanlah dunia daripada Kanjeng Nabi. Itu titik. Soal pribadinya monggo, yang baik yang kita tetap baik. Yang penting kalau kurang ajar ya kita lebih kurang ajar gitu aja. Kira-kira itu, yeah. Jadi itulah kira-kira substansi itu. Nanti dirumuskan, nanti juru bicaranya nanti 2 aja, jangan banyak-banyak. Saya mewakili PWI, nanti Kiai Mugdor mewakili daripada Auden secara umum di depan PCNO. Kebetulan beliau itu saat sekarang lagi menjabat salah satu Suriah cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi, pejabat sementara. Jadi enak kan, nanti PWI saya dari unsur NU secara struktural. Kalau pelaksana harian itu kan masih di bawah Suriah. Nah ini kebetulan
Al-Mukarram Kiai Haji Muktor Adim adalah Suriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Banjarmasin. Harus berani, kapan berani kita jadi marbot. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sebelum kita makan, mungkin alangkah baiknya kita tutup terlebih dahulu, Pak Kiai. Oh, ya, kita rehat dulu untuk makan. Terima kasih. Ojo pati ngamukan tak kesukaan. Ngamukan, terima kasih.